Salam, berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hari ini kita patut bersyukur karena kita bisa hadir di hari ini. Mungkin ada saudara, keluarga, teman yang tidak sampai hari ini. Mereka sudah berjumpa dengan Bapa di sorga, sudah berkumpul dengan Bapak Abraham. Tapi puji Tuhan, kita masih diberi waktu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan? Puji Tuhan, karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi yang sudah dipanggil Tuhan beruntung, dan yang masih hidup, mari kita berkarya bagi Kristus. Hari ini, sebelum kita melakukan ini dan itu, berkarya dalam hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan melalui bidang profesi dan pelayanan kita, mari kita menyapa Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan luar biasa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan lebih dari hidup. Makai lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Pakai lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu, memelihara kami, memberi anugerah bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Ya, selama-lamanya Engkau baik dan tiada yang seperti-Mu. Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hanya ke dalam tangan-Mu hidup kami
kami serahkan, kami persembahkan. Biar hanya tangan Tuhan saja yang menuntun. Karena hanya tangan Tuhan yang telah menopang kami. Kala kami lemah, kala kami tak berdaya. Bahkan menyelamatkan kami kala kami masih berdosa. Dan tuntun terus hidup kami ya Tuhan. Untuk kami berjalan di jalan kebenaran. Sehingga kami sampai pada garis terakhir perjalanan hidup kami. Terpujilah namamu selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan memelihara kami dan menolong kami sampai hari ini. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau mempercakapkan firman-Mu. Bila Tuhan menerangi hati kami, supaya hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Sehingga firman itu jatuh di dalamnya, bertumbuh, berbuah, dan menyukakan hati Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan haus dan lapar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini saya akan bacakan bagian Alkitab Perjanjian Baru dari 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Kemuliaan umat yang berkenan, orang-orang kudus Tuhan, adalah Tuhan menyediakan upah. Baik pada masa sekarang maupun pada masa mendatang, yaitu di dalam kerajaan sorga. Pada masa sekarang, dalam bentuk pemeliharaan Tuhan. Pada masa mendatang, telah banyak dibahas dalam Victorious Devotion, upah bagi orang-orang kudus. Bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pada bagian ayat ini, ternyata ada umat Tuhan yang sedang menghadapi masalah yang didatangkan oleh para penyesat. Jadi, penyesatan itu tidak hanya pada masa sekarang, tapi sudah dari dahulu. Dan tidak sedikit orang yang menghadapi ajaran sesat lalu terbawa kepada arus penyesatan itu, lalu meninggalkan ajaran yang benar dan meninggalkan Tuhan yang benar. Mengikuti kebenaran versi si penyesat. Mengikuti Tuhan versi si penyesat. Penyesatan pasti ingin menyajikan sesuatu yang dinilai lebih dari semua yang sudah ada di dalam Injil yang benar. Penyesatan selalu memojokkan kekristenan, menyalahkan iman Kristen, bahkan keberadaan Allah, keberadaan Tuhan Yesus, keberadaan gereja. Dan menyalahkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gereja pada masa dahulu maupun masa kini.
Karena itu penting sekali untuk kita semua sebagai orang percaya untuk terus berpegang teguh pada iman kita. Supaya kita terus berkenan. Karena tak seorang pun bisa berkenan kepada Allah kalau tidak beriman. Berhenti beriman berarti berhenti berkenan. Terus beriman berarti terus berkenan. Tapi beriman ini saya mengulang mengulang pernyataan ini bukan sekedar kata-kata, tetapi terungkap dalam perbuatan nyata. Karena iman itu ada perbuatannya, ada wujud imannya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata si penyesat ini mengajarkan Yesus yang lain. Bukan Yesus yang ada di dalam Injil. Tapi Yesus versi si penyesat. Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu tidak pernah menjadi manusia. Nah, kalau ajaran sesat yang muncul belakangan ini, yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengar, justru tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kenyataan Yesus dilahirkan oleh perempuan darah Maria. Dan hidup di muka bumi. Dan ada fakta-fakta sejarahnya. Itu ajaran sesat yang sekarang menekankan kemanusiaan Yesus tetapi tidak mengakui kealahan Yesus, keilahian Yesus. Nah, ajaran sesat yang sedang dihadapi oleh jemaat yang digembalakan oleh surat 2 Yohanes ini ternyata sedang menghadapi ajaran sesat yang tidak mengakui kalau Yesus benar-benar jadi manusia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan perlu tahu ya, bahwa ajaran sesat ada yang mengakui Yesus hanya manusia saja, tapi ajaran yang sesat yang hanya mengakui Yesus itu Allah saja. Sedangkan iman Kristen yang benar, iman yang benar mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau bahasa teologinya, Yesus itu memiliki natur ilahi, tapi juga memiliki natur insani. Jadi Yesus benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Kalau Yesus tidak benar-benar jadi manusia, maka tidak ada yang menebus dosa-dosa manusia. Karena itu, firman Tuhan ditegaskan kepada jemaat, waspadalah, waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, yaitu pelayanan-pelayanan membangun iman, pemberitaan firman, sehingga umat Tuhan percaya kepada Yesus. Nah, karena ada ajaran sesat, maka diserukan waspada supaya pelayanan yang sudah dimulai dari Yesus, para rasul dan hamba-hamba Tuhan dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, tidak menjadi sia-sia. Karena siapa yang terus berpegang teguh pada iman yang benar, bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan, Juru Selamat, dan yang menjadi manusia akan mendapat upah. Dan upahnya sepenuhnya. Marilah kita terus beriman karena ada upah yang sepenuhnya disediakan bagi saya, bagi saudara. Ada upah yang tidak dikurangi. Ada upah yang utuh. Ada upah yang sempurna yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Teruslah percaya, teruslah berjalan di jalan yang benar, teruslah setia beribadah, teruslah setia melayani Tuhan, teruslah setia membaca Alkitab, teruslah setia berdoa, teruslah setia dalam iman. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, hidup kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami waspada.
supaya iman kami tidak dilemahkan, dibelokkan. Supaya kami tidak undur, tapi kami terus berpegang teguh. Karena Tuhan menyediakan upah sepenuhnya, upah yang sempurna, upah yang utuh bagi semua orang-orang kudus-Mu yang menjalani hidup beriman sepenuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau selama ini berikan kami kekuatan, kesehatan, keteguhan dalam kami menghadapi banyak hal. Kami juga bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami waspada sehingga kami siap menghadapi kenyataan bahwa dalam hidup ini kami ternyata berhadapan dengan antikris yang berusaha menyesatkan kami, yang tidak mempercayai bahwa Engkau sungguh menjadi manusia. Dan ada ajaran yang menyesatkan, yang menyatakan Engkau bukan Allah. Tuhan, teguhkan iman kami, teguhkan umat percayamu. Kalau mereka mendengar ajaran-ajaran sesat itu, teguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap memegang teguh iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang diajarkan oleh kitab suci, oleh Injil-Mu, diajarkan oleh-Mu sendiri, oleh para rasul, dan oleh hamba-hamba Tuhan di masa kini. Teguhkan supaya kami terus beriman-iman yang benar, bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi manusia, yang telah menebus dosa-dosa kami manusia. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman saudara-saudara kami, keluarga kami, rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan di gereja. Teguhkan iman kami, karena kami tahu apa yang kami kerjakan, apa yang kami perjuangkan, apa yang kami pertahankan tidak sia-sia. Tuhan menyediakan upah sepenuhnya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu hari ini, dalam pemeliharaan-Mu, sehingga kami tetap teguh, kokoh, dan kami tidak melepaskan pegangan iman kami. Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia, menebus dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan berserah. Amin. Puji Tuhan, teruslah melangkah menjalani hidup yang Tuhan percayakan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jangan rapuh, jangan lemah, tapi tangguh, kokoh sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati. Salam berkemenangan dan sampai jumpa.